Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang dimana Allah telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan, rezeki yang banyak sehingga kita dapat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga salawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dengan NIM 2011-91720. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam di seluruh dunia, yang dimana Allah memberikan Al-Quran atau menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu mukjizat terbesar dan juga sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau sekiranya 23 tahun. Diturunkannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan atau Nabi berumur 40 tahun, dan juga di saat umur Nabi 40 tahun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi atau Rasulullah yang terakhir. Dan juga Allah menurunkan Al-Quran itu secara 2 fase, yaitu yang pertama Allah menurunkan Al-Quran di kota Mekah atau yang sering kita sebut dengan ayat-ayat Makkiyah, dan juga Allah menurunkan Al-Quran di kota Madinah atau yang sering kita sebut juga dengan ayat-ayat Madaniyah. Dan juga Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk, pedoman makhluk hidup di bumi ini untuk kebaikan dunia dan akhirat nanti. Dan juga jumlah di Al-Quran yaitu sebanyak 6.236 ayat, 114 surah dan 30 juz. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina Allahu ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahil yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kemudian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrini lan tadillu ma tamasaktum bihima kitabullahi wa sunnata rasulih, yang artinya, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Imam Maliki. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran mempunyai tujuan tertentu, yaitu yang pertama sebagai petunjuk
atau pedoman makhluk hidup atau manusia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang kedua sebagai sumber-sumber hukum atau syariat Islam untuk manusia itu sendiri. Dan yang ketiga sebagai pemisah antara hak atau yang batil, atau sering kita sebut juga untuk menjadi pembeda antara yang baik dan juga yang buruk. Adapun fungsi Al-Quran yaitu sebagai berikut. Yang pertama sebagai ilmu tauhid, yang kedua sebagai ilmu hukum, yang ketiga sebagai ilmu tasawuf, yang keempat sebagai ilmu sejarah, yang kelima sebagai ilmu pendidikan, yang keenam sebagai petunjuk jalan yang lurus, yang ketujuh sebagai mukjizat Nabi besar Muhammad SAW, yang kedelapan sebagai penjelas pribadi manusia, yang kedelapan sebagai menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, lalu yang ke-10 sebagai memantapkan iman Islam, yang ke-11 sebagai tuntunan menjalani kehidupan, yang ke-12 sebagai obat, yang ke-13 sebagai nasihat. Untuk kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu yang pertama, Al-Quran adalah sebagai petunjuk atau pedoman manusia untuk mencapai kehidupan dunia maupun di akhirat. Lalu yang kedua, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai sumber-sumber hukum atau syariat Islam untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai pembeda antara hak dan yang batil, atau yang baik dan juga yang buruk. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.